Halo semuanya, kembali lagi di kuliah kalkulus vektor. Kali ini kita masuk ke persamaan bidang tuh. Nah, kalau sebelumnya di garis itu bendanya kan satu dimensi ya. Nah, kalau bidang itu adalah tingkatan satu lagi. Dimensinya ada dua. Oke? Dan dia bukan cuma stop di kotak begini ya. Ini karena kita nggak bisa gambar penuh saja. Ya. Dia tuh merentang sejauh tak hingga ke seluruh penjuru angin. Gitu ya, dia merentang tak hingga jauhnya ke seluruh penjuru angin. Oke, bagaimana caranya kita bisa membentuk suatu bidang? Di sini kita berpatok pada tiga titik A, B, C, yang dimana A, B, dan C itu tidak satu garis ya. Jadi kita nggak bisa gambar satu garis yang membuat ketiga titik ini sama sekali. Lalu bidang S itu adalah kumpulan semua titik yang dimana kalau kita buat dua vektor dimanapun posisinya dan kita crosskan kedua vektor ini, maka hasil crossnya itu akan tegak lurus dengan tegak lurus akan sejajar ya, akan sejajar dengan vektor AB cross AC. Ya kalau kita lihat dari gambar sih ya masuk akal ya. Tapi secara definisi kasarnya kita bisa mendefinisikan seperti ini. Kalau kita punya tiga titik A, B, C, ya. Nah, kalau kita cuma ada satu titik ya, mirip kayak di garis ya. Kita punya dua titik, lalu diganti jadi satu titik. Ini juga sama, kita punya tiga titik, kita ganti cuma tahu titik A. Bagaimana kita mendefinisikan bidang? Wah, ini sedikit berbeda dengan garis. Kita pakai vektor yang tegak lurus dengan bidang. Beda ya, beda ya. Kalau di garis kita ambil yang sejajar, yang di sini kita ambil yang tegak lurus. Jadi intinya adalah sama seperti di atas, kalau kita ambil dua pasang vektor di bidang, kita crosskan, dia harus sejajar dengan vektor n. Gitu. Ya, ini definisi kasar. Lanjut. Bagaimana caranya kita bisa membuat persamaan bidang dari cuma ada satu titik yang dilalui bidang dan vektor normal yang diketahui ya. Cuma ada satu titik yang diketahui dan vektor normal. Misalkan diketahui bahwa P0 yang ini itu pasti melalui bidang dan eh, bidang S sendiri tegak lurus dengan vektor N. Jadi diberikan vektor N ini tegak lurus. Kita tahu bidang S itu adalah kumpulan titik, banyak sekali titiknya, yang dimana kalau kita misalkan ambil sembarang suatu titik, ini sembarangan kita ambil ya, sembarangan titik P, X, Y, Z, gitu, yang ada di bidang. Kalau kita buat vektor yang ini, vektor dari P0 ke P, atau P ke P0, terserah, yang mana aja boleh. Ya. Tapi di sini kita ambilnya dari P0 ke P, itu berarti X dikurang X0, Y dikurang Y0, Z dikurang Z0. Dan apapun P yang kita ambil, kalau kita dotkan dengan N, pastilah 0, karena dia tegak lurus. Ya. Nah itu kita ambil X, Y, Z yang sembarang, kita dotkan dengan N, dapat 0. Nah kalau misalkan N-nya itu A, B, C, kita bisa selesaikan ini menjadi bentuk seperti ini ya. Kita buka ya ini A, B, C gitu. Jadi bentuk seperti ini. Ini adalah sebuah persamaan bidang. Ini sudah jadi persamaan bidangnya. Seperti ini aja. Gitu. Oke, dengan nanti vektor n-nya kita sebut sebagai vektor normal. Gitu. Ya, contohnya misalkan ini ya. Misalkan ini gampang sekali. Titik A ada nih 031 melalui S. Lalu diberikan vektor yang tegak lurus dengan bidang S ini 1,1,3 itu ya, bisa kalian lihat. Nah, tentukan persamaan bidangnya. Oke, tinggal saya ini didotkan dengan X, Y, Z kurang dia ini. X kurang 0 kali 1. Oke. Y kurang 3 kali min 1. Oke. Z kurang 1 kali 3. Oke. Udah sama dengan 0. Oke. Tidak sulit ya persamaan bidang begitu doang ternyata. Nah, eh, ini ada beberapa bidang yang istimewa ya. Misalkan yang pertama bidang YOZ ini ya. Ini kan bidang YOZ ya.
ada bidang yang sejajar dengan YOZ. Dia sejajar dengan YOZ gitu. Dan kalau misalnya dia melalui titik A, 0,0, maka kita punya persamaan bidangnya seperti apa? Mudah ya. Titik yang dilalui X min A, Y min 0, Z min 0. Vektor normalnya apa? Vektor normalnya. Vektor normalnya sama dengan si sumbu X ini ya. Sumbu X ini akan tegak lurus kan dengan eh, bidangnya itu. Ya. Jadi kita ambil vektor satuan aja yang ada di X. Apa itu? 100. Kita dotkan dengan 100. Jadi kita peroleh X min A sama dengan 0. Ya, karena ini hasil dotnya kan 0 ya. Jadi kita peroleh X sama dengan A. Nah, itulah bidang yang sejajar dengan YOZ. Wow, X sama dengan A tok. Kalau di dimensi 2, kita taunya kalau X sama dengan A, itu adalah garis. Ya, cuma garis. Nah, kalau misalkan kita tambah dimensinya ada sumbu Z, gitu, ini bagaikan garis ini kalian rentangkan juga mengikuti Z. Ke depan dan juga ke belakang. Juga ke sana. Gitu ya. Rentangkan ke segala arah. Jadi, dari garis direntangkan menjadi bidang. Ya. Ini saya sulit menggambarkannya, tapi sambil diceritakan, mudah-mudahan bisa dibayangkan oleh kalian ya. Nah, khususnya kalau kita mau bilang bidang YOZ sendiri, ya gampang, karena titik yang dilalui kan 0,0,0. Jadi kita tinggal ganti saja A-nya jadi 0. Begitu. Nah, kalau bidang sejajar XOZ yang ini, ya tinggal melihat saja dia melalui titik 0B0, ya tinggal mengikuti cara ini. Dapat Y sama dengan B. Begitu juga dengan XOY ya, kalau bidang XOY yang ini. Itu jadi Z sama dengan C. Selesai, begitu doang. Nah, dari tadi kita cuma langsung menghitung persamaan bidang. Bagaimana Bapak yakin kalau hasil persamaan bidang itu unik? Jangan-jangan ada penulisan persamaan bidang, maksudnya bisa menghasilkan bidang yang lain. Jangan-jangan. Dari titik P sama vektor N. Nah, di sini kita lihat ya. Kalau misalkan kita punya vektor N, ini ya tentu kita bisa panjangkan kemanapun karena kita bisa copy berkali-kali dimanapun ya dengan arah yang sama. Dan kita memperhatikan bidang yang tegak lurus dengan N itu banyak. Begini ya. Ya, banyak sekali. Dan dia mainnya cuma main level. Levelnya setinggi berapa kalau 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 kita bisa bilang begitu ya. Level ketinggian dari bidangnya berapa gitu. Nah, dari semua bidang yang ada ini hanya ada satu bidang yang melalui titik P. Tidak mungkin ada bidang lain yang melalui titik P. Jadi, dengan vektor yang tegak lurus dan satu titik, kita hanya akan mendapatkan tepat satu bidang. Itu unik ya, bagus ya. Nah, kalau misalnya kita mau pakai sifat yang seperti di garis kemarin, ada titik, ada vektor yang sejajar, seperti ini, kalian lihat bahwa bidang yang sejajar dengan vektor V itu banyak sekali. Ya, dia bentuknya menjadi kayak folder gitu ya, kipas gitu ya. Nah, begitu. Ya. Ini kayak ya, ini satu bidang di sini nih. Yang ke bawah ini satu bidang tuh. Ya. Lalu yang ini satu bidang lagi nih, yang di sini. Lalu yang datar ini juga satu bidang tuh. Nah, itu banyak sekali bidangnya berputar begitu ya. Dan dia semuanya melalui titik P juga. Jadi kalau hanya melalui titik P dan sejajar V itu ada tak hingga banyaknya bidang yang mungkin. Oleh karena itu kita tidak menggunakan sistem sejajar untuk mendefinisikan bidang. Ya. Jadi alasan kenapa harus tegak lurus dan satu titik ya begini. Oke. Nah, ini asalkan kalian punya suatu persamaan AX tambah BY tambah CZ tambah D sama dengan 0, itu sudah jadi persamaan bidang. Ini ya salah ketik ya. Itu sudah jadi persamaan bidang. Nanti
Untuk vektor normalnya kalian langsung tinggal lihat A, B, C. Oh, mungkin ditulis ya. Oh ya, ada ditulis. Vektor normalnya A, B, C. Tapi harap diperhatikan A, B, C ini jangan vektor 0 ya. Bukan vektor 0. Jadi, oke. Nah, di sini ada persamaan bidang tuh. Dan bidang lain ada dua. Tentukan apakah kedua bidang ini sejajar. Nah, untuk menentukan kedua bidang sejajar, kita cukup melihat apakah vektor normalnya sejajar atau enggak. Jadi vektor normal yang ini 1, 3, min 1, ini min 2, min 6,2. Nah, karena mereka adalah perkalian ya, dikalikan min setengah gitu, itu berarti vektor normalnya sejajar. Kalau vektor normalnya sejajar, bidangnya sejajar juga. Oke, kira-kira gitu. Lanjut. Nah, tadi di awal kita bisa menuliskan persamaan, kita bisa membentuk bidang pakai 3 titik. Nah, bagaimana caranya kita mencari persamaan bidang kalau cuma tahu 3 titik? Ya, pertama terserah kalian mau pilih dua vektor dari A, B, C yang kalian bisa bentuk, apapun boleh. Di sini saya pilih AB sama AC gitu ya. Ya, pasangan ini boleh bebas ya. Saya cuma pilih satu aja yang gampang gitu, A, B, A, C gitu. Lalu saya crosskan mereka. Kalau saya crosskan, mereka akan tegak lurus dengan AC dan AB sekaligus. Nah, hasil itu karena dia tegak lurus kedua vektor ini, kita pilih dia menjadi vektor normal kita. Sudah. Kita punya vektor normal, kita bahkan punya 3 titik yang dilalui. Kalian boleh pilih salah satu, terserah. Mau A, mau B, mau C, sama aja hasilnya. Oke. Nah, misalkan ini ya, ada 3 titik diminta persamaan bidangnya. Kalian boleh pilih yang tadi kan AB sama AC. Ini saya pilihnya ABBC. ABBC lebih mudah karena ya sama aja sih mungkin ya, sama-sama mudah ya. Tapi bagi saya ini lebih mudah gitu kayaknya ABBC gitu ya. Terus dihitung jadi 002. Oh, 002 udah tinggal saya pilih aja terserah mau A, mau B, mau C, nanti dapatnya sama seperti ini. Oke, next. Nah, ini pertanyaan ya. Kalau misalkan garis L itu memiliki vektor arah seperti itu, bidang S memiliki vektor normal N. Nah, kalau S dan L sejajar, yang mana yang benar? Ayo, yang atas atau yang bawah? Oke, oh ini udah skip. Oke, lanjut. Kalau misalkan kita punya dua bidang nih, mereka berpotongan. Tentu akan ada sudutnya ya, sudutnya ya. Nah, sudutnya ini kita akan pilih yang kecil aja, 0 sampai 90. Kita nggak pakai yang tumpulnya. Jadi kita ambil yang lancip. Jadi theta itu pasti antara 0 sampai 90 derajat. Nah, untuk menghitung sudut ini, kita wakilkan dengan normal dari bidang ini ya. Bidang ini, normalnya. Normalnya misalkan ini ya, tegak lurus. Yang satu lagi yang biru, normalnya yang ini. Nah, ini sebenarnya belum tentu begini ya, begitu kita tulis N1, N2, bisa jadi N1-nya itu malah yang ke bawah kan juga tetap tegak lurus. Gitu. Bisa juga N2-nya yang ke sana, kan juga tetap tegak lurus. Nah, jadi arahnya itu belum tentu sebagus ini. Ini di gambar itu pilih arah yang bagus saja. Oke. Nah, di sini ada S1, S2 yang memiliki vektor normal begini. Nah, untuk mencari sudut antara dia ini, karena sudut yang kita mau ambil adalah sudut lancip, maka kita cukup periksa ini ya, hubungan dot ya, kan ada cosnya itu. Cos theta itu adalah N1 dot N2 ya, sudut dari normalnya sama dengan sudut ini. Gitu. Nah, di sini kita harus ambil mutlak. Kenapa? Karena tadi bisa jadi dia begini. Ya. Bisa jadi begitu. Jadi yang ininya bisa negatif. Padahal tetanya yang kita mau positif untuk cosnya. Oke. Nah, lanjut. Sekarang kita ada satu bidang dan satu titik. Bayangkan aja ada P0.
satu satu titik dan suatu bidang gitu. Terus kalian diminta cari jarak dari titik tersebut ke bidang, berarti jarak terdekat ya. Tapi kita nggak tahu nih, eh, di sini itu yang terdekat itu titik di S itu berapa, kita nggak tahu ya. Nah, untuk mencari ini ya simple, kita ambil aja dulu sembarang titik Q ya, nggak harus tepat di bawah, ambil aja dulu sembarang X1, Y1, Z1 gitu. Lalu kita tinggal lihat vektor yang ini, vektor Q ke P0 ya, vektor ini ya, vektor itu. Lalu kita lihat proyeksi dari vektor ini ortogonal terhadap vektor normalnya. Tentu bayangannya jadi ke sini ya. Nah, panjang dari bayangan ini toh sama saja dengan panjang dari P0 ini ya, yang terdekatnya. Oleh karena itu, untuk menghitung jarak dari P0 ke S, kita cukup menghitung panjang dari proyeksi ini. Dengan Q-nya tadi boleh bebas apapun ya. Q-nya boleh bebas apapun. Oke, jadi D itu adalah panjang proyeksi ini, yang dimana saya langsung tulis saja formula panjangnya seperti ini ya. Nah, norm dari N mudah ya, N-nya itu kan A, B, C gitu. Jadi tinggal akar A kuadrat B ini kuadrat. Nah, N dot ini gimana? Kan kita tahu itu adalah A, B, C didotkan dengan X1, X0 dulu ya. Ya, X0 dulu. X1, Y0, Y1, Z0, Z1. Oke, kalau didotkan setidaknya AX0 sudah ada. BY0 sudah ada. CZ0 sudah ada. D ini muncul dari mana nih D ini? Kita lihat yang sisanya ya. Sisanya itu adalah minus AX1 minus BY1 minus CZ1. Dan ingat lagi, X1, Y1, Z1 itu ada di bidang. Artinya kalau saya ganti ini dengan X1, Y1, Z1, ini kalau saya tambahkan dengan D, itu sama dengan 0. Berarti D adalah negatif mereka semua kan? Jadi ini adalah D. Begitu. Makanya muncul nih D. Ya. Jadi rumus yang kalian tahu sebenarnya ini ya, biasanya sudah ada di SMA ya. Rumus yang kalian tahu munculnya begini gitu. Oke? Next. Ya, ini cara contoh pemakaiannya ya, tidak sulit sih karena soalnya yang simple, tinggal kalian lihat aja. Oke. Nah, kalau misalnya kalian punya dua bidang yang sejajar, ya, bagaimana caranya kalian mencari jarak dari kedua bidang ini? Oh, ini simple, simple. Kalian tinggal ambil satu titik yang ada di sini, bebas titiknya apa, lalu hapus dulu ini bidang, lakukan perhitungan jarak dari titik ini ke bidang ini. Bisa kan pakai metode yang sebelum ini. Nah, jarak yang ini sama jarak bidang antar bidang, toh pasti sama kan? Ya, jadi sistemnya begitu. Ambil satu titik di salah satu bidang, tinggal hitung jarak titik tersebut ke bidang yang lainnya. Simple. Nah, kemudian garis yang bersilangan. Nah, di 3 dimensi itu ada satu jenis sifat garis yang berbeda dengan dimensi 2 ya. Kalau dimensi 2 itu kan cuma ada berhimpit, berhimpit, berpotongan, sama sejajar. Nah, kalau di dimensi 3 ada satu lagi, bersilangan. Nah, untuk menggambarkan bersilangan ini gampang. Kalian cukup bayangkan sebuah kubus yang mungkin saya gambarnya jelek sekali. Begini. Ambil aja A, B, C, D, E, F, G, H gitu ya. E, F, G, H. Nah, kalian tahu garis AB sama AE itu berpotongan. Ya, ini berpotongan. AB sama DC itu sejajar. Lalu AB sama AB itu sendiri berimpit, atau ya mungkin kalau mau dibalik PA itu ya berimpit. Nah, yang bersilangan itu bagaikan ini AB dan EH.
Ya, coba AB dan EH. Ini kalau kalian panjangkan kemanapun, mereka tidak akan berpotongan. Dan mereka juga tidak sejajar. Jadi hal yang seperti itu kita sebut sebagai bersilangan. Ya, bisa dipahami ya. Oke, saya hapus dulu. Oh, bentar. Jangan hapus yang begini. Iris all. Nah, itu. Belajar dari Pak Wono. Oke. Misalkan diberikan L1 ya. L1 ini. L1 ini. Lalu diberikan L2 ini. Bagaimana caranya kita menunjukkan bahwa kedua garis ini bersilangan? Caranya adalah kalian coba cari titik potongnya ada atau enggak. Pertama, ya, samakan X-nya, cari samakan Y, samakan Z, cari pasangan TS yang memenuhi. Kayaknya nggak mungkin ya, nggak mungkin ada nih. Untuk kasus ini ya, untuk kasus ini nggak ada. Nah, selain itu juga dilihat bahwa vektor arahnya berbeda nih, 4 min 4, 5, 8 min 3, 1 ya. Jadi tidak sejajar vektor arahnya pun. Oke, jadi kedua garis ini bersilangan. Bagaimana caranya kita mencari jarak dari kedua garis yang bersilangan? Idenya adalah kita misalkan punya garis ini ya. Idenya adalah pertama kalian bentuk dulu satu bidang yang melalui garis ya. Buat dulu satu bidang yang memuat L1 gitu. Oke. Nah, bidang ini persamaannya apa kita belum tahu karena kita belum punya vektor normalnya. Oke. Kemudian coba cari bidang P2 yang tadi awalnya L2 seperti ini, bidangnya itu bisa banyak ya, bisa begini, bisa begini, bisa ya yang muter yang tadi loh. Yang itu apa vektor sejajar yang muter tadi ya. Ada banyak sekali caranya kan ya. Nah, dari pilihan yang sebanyak itu, kalian pilih P2 yang sejajar dengan P1. Itu pasti bisa kalian pilih ya. Pasti bisa kalian pilih. Jadi dengan demikian kalian bisa mendapatkan dua bidang P1 dan P2 yang sejajar. Sehingga cara kerja nanti akan kembali ke penjelasan saya sebelumnya, yaitu mencari jarak dari dua bidang sejajar. Oke, sekarang permasalahannya bagaimana kita harus mencari persamaan dari P1 dan P2. Simple. Yang pertama, vektor arah dari L1 itu sejajar dengan P1. Vektor arah dari L2 itu sejajar dengan P2. Berarti kedua vektor arah itu sejajar dengan P1 dan P2 sekaligus. Tinggal kalian crosskan saja vektor arahnya. 4 min 4, 5, 8 min 3, 1. Kalian crosskan, dapat vektor yang tegak lurus dengan P1 dan P2 sekaligus. Kalian pakai itu sebagai vektor normal. Untuk titik yang dilalui, wah banyak sekali pilihannya. Kalian pilih saja salah satu titik dari L1, salah satu titik dari L2. Pasti bisa cari persamaan dari P2 dan P1. Begitu. Sisanya ya sama dengan mencari jarak dari bidang P1 dan P2 yang sejajar. Dengan penjelasan yang tadi loh. Oke. Ya, ini sebenarnya ada bentuk singkatnya nanti ya. Kalau kalian terus latihan, kalian bisa lihat bentuk singkatnya. Oke, ya ini cobalah lagi ya untuk itu. Ya, kalian kalau mau coba silakan. Gitu. Oke, selesai. Demikian, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.